Saya nggak tahu, karena kan saya udah nggak di rumah bersama mereka karena udah masing-masing itu, jadi saya nggak tahu. Semua sudah ada bukti-buktinya, CCTV yang di rumah, saksi-saksi ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi nanti biar proses. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan, nah, jadi ya kita lihat aja. Tapi benar sih. Iya, sampai kalau ART memang saya yang bayar, tapi kan saya transfer ke beliau gitu. Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART gitu. Perkara dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga berinisial H yang diduga melibatkan mantan istri Andre Taulani, yakni Rien Wartia Trigina atau yang akrab disapa Erin, kini bak bola panas yang terus menggelinding liar. Ya, polemik ini makin jadi sorotan setelah muncul pengakuan berbeda dari Erin usai dirinya dituding melakukan hingga tak membayar gaji sang asisten rumah tangga. Tak tinggal diam, Erin yang sebelumnya resmi dilaporkan oleh asisten rumah tangganya tersebut langsung melakukan serangan balik dengan membuat laporan ke Polres Jakarta Selatan. Ia bahkan datang membawa sejumlah alat bukti yang diklaim konkret, salah satunya rekaman CCTV dari kediamannya sendiri. Langkah balasan dari Erin pun membuat persoalan ini semakin pelik. Pasalnya, kedua belah pihak kini sama-sama melapor di tempat yang sama, sehingga konflik ini dipastikan masih akan terus bergulir dan menyita perhatian publik. Lantas seperti apa tanggapan Kasih Humas Polres Jakarta Joko Adi menyikapi laporan yang masuk dari Erin maupun ART-nya? Kemarin SPKT telah menerima beberapa laporan polisi yang salah satunya adalah terkait perkara pencemaran nama baik dan fitnah. Pada laporan tersebut, sebagai pelapor adalah seseorang berinisial RT. Kemudian laporan diterima dengan nomor 1697/4 Romawi 2026 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan tertanggal 30 April 2026. Kejadian yang dimaksudkan diketahui pada tanggal 29 April 2026 dan tempat kejadiannya yaitu di Jalan Selatan. Isi laporan saudara inisial RT tersebut melaporkan bahwa ia mengalami pencemaran nama baik dan atau fitnah. Pasalnya pasal 433 dan atau pasal 434 KUHP Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Untuk ancaman hukuman untuk pasal 433 ancaman hukuman 9 bulan dan atau pasal 434 ancaman hukuman 3 tahun. Jadi kalau barang bukti tentunya nanti saja rekan-rekan, nanti biar setelah pendalaman nanti baru disampaikan secara teknis. Semua sudah ada bukti-buktinya, CCTV yang di rumah, saksi-saksi ART yang ada di rumah, security terutama. Jadi nanti biar proses. Tapi ini mulai bekerja dari bulan baru banget. 1 bulan. Belum ada Baru belum nyampe 1 bulan. Dan saya juga udah bayar ke penyalur itu kan. Nah, jadi ya kita lihat aja. Tapi benar. Saya nggak tahu dan saya juga memang sudah nggak dengar kabar beritanya, jadi ya saya nggak bisa komentar apa-apa. Iya, sampai kalau ART memang saya yang bayar, tapi kan saya transfer ke beliau gitu. Nanti beliau yang menyampaikan ke masing-masing ART gitu. Belum Bu, kayaknya belum dah. Gaji yang dijanjikan berapa sih Pak? 2.500.000 Bu, udah hampir sebulan Bu. Iya, tapi belum pernah nerima duit. Belum Bu. Di tengah proses hukum yang kini masih terus berjalan, baik pihak Rien Wartia Trigina maupun sang asisten rumah tangga sama-sama tetap bersikukuh pada pengakuan masing-masing. Tak ada satupun pihak yang mau mundur dan keduanya merasa berada di posisi yang benar. Sontak saja perkara ini pun diprediksi bakal menjadi ajang pembuktian sengit di hadapan hukum,
Mulai dari keterangan saksi, bukti dokumen, hingga rekaman yang dimiliki masing-masing pihak, semuanya berpotensi jadi penentu arah kasus yang tengah memanas ini. Di sisi lain, panasnya polemik tersebut juga langsung mencuri perhatian sejumlah pihak, termasuk praktisi hukum Deolipa Yumara yang ikut menyoroti rumitnya persoalan ini. Lalu seperti apa pandangan Deolipa Yumara perihal fakta-fakta terjadi dalam 2 laporan dari pihak ART maupun Erin? Benarkah laporan dari sang ART dapat menggugurkan laporan yang diajukan oleh Erin? Kalau dilaporkan seperti ini, kemungkinan karena dilaporkan ke polisi kan tentu si pelapornya yakin ada tindak pidana kan, jadi kemungkinan besar sudah terjadi itu penganiayaan. Cuman kan kadang-kadang buktinya hilang atau kemudian memar-memarnya sudah nggak ada, tapi sudah pernah terjadi. Nanti bisa dilihat kalau di rumahnya ada CCTV, bisa dilihat itu apa yang terjadi di dalam rumahnya itu. Jadi kalau kasus pencemaran nama baik ini, kalau yang diceritakan oleh si penyalur ini adalah fakta, bahwasanya memang terjadi tindakan pidana, tindakan kekerasan, ini nggak mencemarkan, gitu. Jadi yang dimaksud mencemarkan nama baik itu kalau ada fitnah di dalamnya. Ini tidak melakukan tindak kekerasan, tapi disampaikan ke publik ini melakukan tindak kekerasan. Apalagi kalau sudah ada laporan polisi, berarti kan fakta. Jadi kalau fakta itu nggak termasuk pencemaran nama baik. Jadi kalau dilaporkan pun hasilnya nihil, karena faktanya memang terjadi kekerasan atau penganiayaan tadi kan, jadi bukan pencemaran nama baik. Tapi rasanya ketika ada orang melaporkan penganiayaan, kemudian lapornya diterima oleh pihak kepolisian, berarti sudah ada saksi dan bukti yang bisa kemudian dipergunakan untuk menjalankan laporan tersebut. Nah, kalau ini terjadi dan kemudian diproses, ya bisa jadi si majikannya akan menjadi tersangka karena penganiayaan, entah berat maupun penganiayaan ringan. Dalam pandangan hukumnya, Deolipa Yumara tak menutup kemungkinan jika Erin nantinya bisa saja ditetapkan sebagai tersangka apabila unsur pidana dalam perkara ini dinilai terpenuhi oleh penyidik. Ia juga menyoroti kemungkinan pasal yang dapat dikenakan, yakni dugaan ringan dengan ancaman hukuman yang disebut bisa mencapai hingga 3 tahun penjara. Tentu saja semua itu tetap bergantung pada hasil penyelidikan dan fakta hukum yang nantinya terungkap. Tak hanya itu, kondisi luka fisik yang dialami sang asisten rumah tangga disebut bakal menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan berat ringannya konsekuensi hukum yang bisa menjerat ibu 3 anak tersebut. Oh ya, kalau ringan tidak, tapi kalau berat ditahan biasanya. Tapi ada kasus-kasus pasal-pasal tertentu ya, yang sifatnya itu memang ditahan tuh. Baik penganiayaan ringan maupun berat itu ditahan, karena itu kan menimbulkan luka fisik kan, jadi pada umumnya ditahan untuk kasus tertentu itu ya. Tapi banyak juga pasal-pasal yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tidak ditahan gitu. Tapi kalau kasus baik ringan maupun berat pada umumnya ditahan. Tetap itu yang ringan tuh ancaman hukumannya, jadi di bawah 5 tahun yang ringan. Kalau berat itu lebih, apalagi menyebabkan cacat itu lebih dari 2 tahun, bisa 4-5 tahun. Terbukti dilihat sejauh mana kekerasan dilakukan. Kalau kekerasan berulang, berpotensi kan dia mengulangi perbuatannya, baik kepada korban maupun kepada mungkin ada korban yang lain juga, ya kan, kepada pihak yang lain kan. Jadi kemungkinan besar ya ditahan. Kalaupun nggak ditahan, tentu ada syarat-syarat, misalnya wajib lapor Senin Kamis, Selasa Jumat. Meski begitu, laporan yang diajukan Rian Wartia Trigina ke Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya disebut masih merujuk pada dugaan fitnah yang disebarkan melalui akun media sosial bernama Nia Damanik yang diduga merupakan pihak penyalur asisten rumah tangga di kediamannya.
Isu itu pun semakin ramai setelah berbagai cuitan hingga foto beredar luas di media sosial memicu beragam spekulasi publik. Namun Erin dengan tegas membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepadanya. Ia merasa informasi yang tersebar telah merugikan nama baik serta membentuk opini negatif di tengah masyarakat. Tak hanya membantah, Erin juga mengaku siap membuktikan versinya lewat jalur hukum. Salah satu yang disebut ia akan menghadirkan saksi dari pihak Polsek Pesanggerahan yang menurut pengakuannya sempat ikut datang bersama pihak penyalur saat momen penjemputan sang ART di kediamannya. Terlapornya sebenarnya langkah awal dari tadi kita dimintai keterangan oleh penyidik pada di awal tadi bahwa pelapornya kita melaporkan akun media sosial terlebih dahulu. Iya, Inisial ND pada media sosial Twitch ya. Pelaku utamanya nanti penyalurnya dari pembantunya. diduga itu. Tapi untuk sementara itu yang akan kami laporkan. Pasal yang disangkakan 433, 434 dan 441 dengan ancaman paling lama 5 tahun. Tadi sudah ngobrol di rumah. Tadi ada pihak dari Polres Jakarta, Polsek Pesanggerahan juga tadi Pak RW juga mengecek kebenarannya dan itu aman. Jadi Mbak Erin membantah ya Mbak? Kalian kan semua tadi di rumah kan bisa dilihat buktinya tidak ada yang aneh-aneh. Datang baik-baik saya sama suami saya, sama anak saya ke sana. Saya masih kecil. Itu saya datanglah baik-baik ke sananya. Terus kita disuruh diusir sama security. Usir. Baru saya bilang, Pak, kan kita ini sesuai yang dibilang. Kita baik-baik loh datang. Saya bilang itu saya datang juga ke sini kok bikin ribut, nggak bikin ini. Saya bilang gitu. Oh ini kan Bu, ibunya udah nyuruh ibu diusir. Itu terus saya bilang kok main usir-usir aja, terus dibilang gini, kalau mau ketemu saya lapor dulu sama polisi katanya. Terus ya udah kita turutin ya, kita laporlah ke polsek. Nah dari polsek kita didampingi datang ke situ. Saya bilang Her, ini kita udah di depan. Nah datanglah di depan itu, baru dibilang gini. Nah, terus dibilang, Bu, tolong temuin itu dari tempat penyalur saya katanya kan, tolong temuin gitu. Terus dia bilang gini, kamu gini. Nah, nggak tahu di dalam itu tolong gitu, teriak-teriak dia tolong gitu. Ternyata katanya dicek. Pokoknya saya akan tindak lanjuti dengan tegas. Patut diketahui sebelumnya prahara ini pertama kali mencuat dari cuitan akun media sosial milik sosok yang disebut sebagai penyalur ART, yakni Nia Damanik. Dari unggahan itulah polemik yang semula tertutup perlahan berubah menjadi konsumsi publik dan langsung menyita perhatian banyak orang. Dalam postingannya, pemilik akun tersebut memperlihatkan foto sang asisten rumah tangga yang tampak berdiri di depan pagar rumah dengan kondisi penuh memar pada bagian wajah. Tak hanya menampilkan foto, dalam postingan yang sama juga muncul pengakuan mengenai dugaan tindakan kekerasan yang disebut-sebut dilakukan oleh Erin. Belum berhenti sampai di situ, Nia juga mengaku dirinya mengetahui perlakuan yang disebut terjadi selama 1 bulan masa kerja ART tersebut di rumah itu. Bahkan, ia turut menyinggung dugaan bahwa kejadian serupa bukan kali pertama terjadi dan disebut pernah dialami pekerja sebelumnya. Isu ini pun makin ramai diperbincangkan, apalagi karena kasus serupa sempat tertera dalam dokumen gugatan cerai Andre Taulany terhadap Erin. Saya nggak tahu, karena kan saya udah nggak di rumah bersama mereka karena udah masing-masing gitu, jadi saya nggak tahu. Belum sama sekali. Saya cuma tahu dari berita aja, dikasih tahu sama orang-orang gitu. Ya untuk kejadian seperti apanya saya juga belum tahu apa-apa. Di sana itu masih ada 2 orang lagi ART-nya, katanya sama juga dibuat gitu. Katanya sih setiap hari ya kepalanya gini kan gitu. Terus gitu. Jadi dimaki lah, kata-kata kasar lah. Terus kata Herannya bilang gini, ya udah nggak apa-apa lah, sabarin aja. Mungkin ibunya lagi kesel, nah gitu. Jadi dia juga nggak mungkin lagi kesel. Nah terus katanya gitu, kamu kerjanya
atau entah apalah bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa yang kasar lah gitu. Tapi kiranya tidak melawan. Nah, saya kan pikirannya dia kenapa-napa, memang kenyataannya katanya dia diajak pakai dapur gitu. Ya, saya juga belum tahu seperti apa tindak lanjutnya, prosesnya juga sampai mana saya belum tahu. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan baik. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.